Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Para penonton, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Tausiah kita pada hari ini masih dalam judul Kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenal hakikat Tuhanmu. Dalam episode yang ke-8 hari ini, kita akan menguraikan, kita akan menyampaikan tema Ayah ibumu, bahagian dari penciptamu. Temanya adalah ayah dan ibumu adalah bahagian dari penciptamu. Ayah ibumu adalah bahagian dari penciptamu. Allah telah meminta kepada ayah dan ibumu untuk berkolaborasi dengan Allah dalam menciptakan dirimu. Allah penginisiatif dan pentakdir di dalam menciptakan kamu. Ayah dan ibumu adalah pelaksana dalam menciptakan kamu dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus sehingga proses penciptaanmu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena itu Tuhanmu adalah penciptamu yang pertama dan utama. Sedangkan ayah dan ibumu adalah penciptamu yang kedua atas izin dan takdir Allah kepada keduanya. Disinilah letaknya keterlibatan ayah dan ibumu dalam menciptakanmu. Mungkin Anda, Bapak dan Ibu bingung mendengar perkataan saya pada hari ini. Bagaimana ayah dan ibu bisa bahagian dari pencipta? Mari kita lihat. Allah telah menyatakan hal ini dalam surat Al-Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Hai manusia, kata Allah, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitanmu dari kubur nanti, maka ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, Adam. Kemudian kami menciptakan kamu dari setetes mani, pihak ayah. Kemudian dari segumpal darah, pihak ibu. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Para pemirsa pendengar yang saya muliakan, mari kita lihat bagaimana ayat itu berbicara dan bagaimana kita menjelaskan tentang firman Allah di dalam ayat tadi.
Dan kita akan lihat di situ Tuhan sebagai pencipta pertamamu dan pencipta utamamu. Kemudian ayah ibumu diminta dan ditakdirkan oleh Allah untuk berkolaborasi dalam menciptakanmu. Kalimat inna khalaqnakum di dalam ayat ini yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Kata kami dalam ayat ini menunjukkan bahwa dalam penciptaanmu Allah telah melibatkan pihak lain untuk mewujudkanmu dan menciptakanmu. Siapa pihak lain itu? Di antaranya adalah ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu telah ditakdirkan oleh Allah untuk terlibat dan berkolaborasi dengan Allah di dalam penciptaanmu. Anda lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada satupun manusia yang langsung ada dari Allah, yang langsung lahir dari Allah. Semuanya melalui ayah dan ibumu. Ayah dan ibunya. Engkau lahir dan diciptakan, lahir dari ayah dan ibumu atas takdir Allah. Allah menciptakanmu dan ayah ibumu berkolaborasi dalam penciptaanmu. Engkau diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibumu. Saya diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibu saya. Ayah dan ibumu diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibumu. Setiap manusia diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibunya. Yang kedua adalah Allah menyatakan dalam ayat itu, kemudian kami menciptakan kamu dari setetes mani, nutfah. Nutfah, mani atau sperma ini berasal dari ayahmu. Di sini terlihat keterlibatan ayahmu dalam penciptaanmu. Allah telah melengkapi ayahmu dengan kelengkapan, dengan fasilitas untuk ikut menciptakan dirimu. Fasilitas itu adalah nutfah, mani, sperma di dalam diri ayahmu yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Kalau Allah tidak menganugerahkan ini, maka kamu tidak mungkin ada dari ayahmu. Tanpa sperma yang Allah berikan kepada ayahmu, kamu tidak akan pernah ada. Dan tanpa keterlibatan ayahmu, engkau tidak pernah ada. Sinilah peran ayah sebagai bagian dari penciptaan. Kemudian di dalam ayat itu dikatakan, kemudian kami menciptakan kamu dari segumpal darah, alaqah. Di sini terlihat kelibatan ibumu dalam penciptaanmu. Allah telah melengkapi ibumu dengan kelengkapan, yaitu fasilitas untuk ikut menciptakanmu. Fasilitas itu adalah alaqah, segumpal darah yang tergantung dalam rahim ibumu. Alaqah itu ada dalam diri ibumu yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Tanpa segumpal darah yang Allah berikan kepada ibumu, kamu tidak akan pernah ada, dan tanpa keterlibatanmu, tanpa keterlibatan ibumu, engkau tidak pernah ada di dunia ini. Yang keempat, dari ayat itu, kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan.
Sebelum ini ada proses yang terjadi yang harus dilalui oleh ayah dan ibumu. Sebelumnya ayahmu adalah orang lain dan ibumu juga adalah orang lain. Lalu Allah mentakdirkan calon ayah dan calon ibumu untuk bertemu dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Lalu dari perkawinan mereka dan pertemuan ayah dan ibumu itulah Allah mempertemukan antara nutfah, mani yang dimiliki ayahmu dan alaqah, segumpal darah yang dimiliki ibumu. Dari pertemuan keduanya itulah engkau diciptakan oleh Allah melalui ayah dan ibumu. Kemudian kamu berada dalam rahim ibumu. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam ayat ini, kami tetapkan dalam rahim ibumu itu apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Di sini terlihat keterlibatan ibumu karena yang memiliki fasilitas rahim adalah ibumu. Ayahmu tidak punya. Ibumu punya segumpal darah dan rahimnya, sedangkan ayahmu punya sperma yang ditakdirkan, yang dianugerahkan oleh Allah. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, itulah sebabnya maka ayah dan ibumu termasuk bahagian dari penciptamu. Itulah di dalam hadis dikatakan, seandainya tidak ada Allah, maka ibumu yang disembah. Tapi Allah ada sebagai penciptamu yang pertama, maka Allah yang harus disembah. Dan kedua orang tua ditaati dan dipatuhi. Dari ayat inilah maka kita dapat mengatakan bahwa ayah dan ibumu adalah bagian dari penciptamu. Allah sebagai penginisiatif pentakdir dan sebagai pencipta pertama dan utama bagi dirimu. Dan ayah dan ibumu adalah pencipta kedua dalam menciptakanmu. Ayah dan ibumu adalah pelaksana dalam penciptaanmu dengan terlebih dahulu mendapatkan fasilitas nutfah, sperma untuk ayahmu, dan fasilitas nutfah, segumpal darah untuk ibumu. Ingatlah bahwa ayah dan ibumu adalah bahagian dari penciptamu. Tanpa mereka berdua, engkau tidak akan pernah berada di dunia ini. Para penonton, para pendengar yang saya muliakan, ingat Allah penciptamu yang pertama dan utama. Kemudian Allah meminta ayah dan ibumu untuk berkolaborasi menciptakanmu. Karena itulah maka ketika Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara dua ayah dan ibuku yang saya harus taati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru setelah itu disebutkan lagi, siapa lagi? Ibumu. Baru siapa lagi? Baru ayahmu. Sekian Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga ada manfaatnya. Ingat, ayah ibumu termasuk bahagian dari penciptamu. Setelah Allah mentakdirkan kepada keduanya untuk ikut berkolaborasi menciptakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.